Lampu kota mulai padam satu persatu. Gedung tinggi yang sebelumnya kuning menyala, kini meredup, seperti napas yang tersengal. Jalanan hening, hanya terdengar bisik angin dan langkah kaki yang tergesa. Papan reklame digital berkedip mati, menghitamkan wajah kota di malam hari. Rakyat menatap langit malam, menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Apakah ini hanya malam gelap biasa? Atau pertanda sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang merambat dari akar, diam-diam memecah belah dasar negeri ini. Di ruang tamu rumah sederhana, suara televisi memecah keheningan. Laporan angka-angka ekonomi. Angka kemiskinan naik, beban biaya hidup bertambah. Orang tua menatap anaknya, ketakutan di mata mereka. Angka kemiskinan per September 2022 sebesar 9,6%, sedangkan per September 2021 berada di posisi 9,7%. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan penurunan angka kemiskinan terjadi karena adanya perubahan jenis lapangan kerja yang dibutuhkan. Di sisi lain, jajaran parlemen berdiskusi di gedung tinggi. Suara gaduh steril. Apa mereka mendengar jeritan rakyat? Sore tadi, demonstrasi terjadi di satu kota provinsi. Video viral. Kerumunan massa berdiri di tengah jalan. Polisi menerobos barikade air matanya. Api kecil terbakar di tengah jalan. Kaca pecah. Asap mengepul. Dalam gelap, sosok jatuh, terluka. Ada yang mengabadikan gambar itu. Layar ponsel merekamnya. Layar menjadi saksi bisu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita hidup dalam fragmen waktu, di mana media bercahaya di malam, tapi hati warga meredup. Di mana demokrasi berbicara, tetapi banyak yang merasa suaranya hilang. Disinilah kita berdiri, di antara harapan dan kegelapan, di ambang sebuah tahun yang terasa sangat berat, 2027. Pertanyaannya, apakah ini tanda kehancuran? Krisis tak pernah datang dalam semalam. Ia tumbuh dari angka. Menurut data Kementerian Keuangan RI, rilis Agustus 2025, utang pemerintah mencapai 8.300 miliar rupiah, dengan rasio terhadap PDB berada di kisaran 39,2%. Angka ini memang masih di bawah batas aman 60% menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Namun, bila kita lihat lebih dalam, beban bunga dan pembayaran pokok yang harus dibayar setiap tahun terus meningkat. Hampir 500 triliun rupiah per tahun hanya untuk melunasi bunga.
Seperti lilin yang perlahan meleleh, setiap tetes bunga pinjaman mengikis kemampuan negara untuk berinvestasi dalam hal-hal yang benar-benar produktif. Pendidikan, riset, dan lapangan kerja. Inflasi 2025 tercatat di kisaran 3,5-4%. BPS September 2025. Angka ini tampak terkendali di atas kertas, tapi realitas di pasar berbeda. Tingginya harga beras di pasaran membuat ratusan warga di Purwakarta, Jawa Barat rela mengantri panjang demi mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. Antrean warga di kantor pos nyaris hingga ke jalan raya. Harga bahan pokok seperti beras melonjak hingga Rp17.000 per kilogram. Sementara gaji buruh harian masih stagnan. Di media sosial, ribuan unggahan warga memperlihatkan antrean panjang untuk beras subsidi. Pemerintah menyebutnya dampak global, tapi rakyat menyebutnya krisis dapur. Dan dari sinilah ketimpangan mulai berbicara dengan caranya sendiri. Bukan melalui angka, tapi melalui rasa lapar, frustrasi, dan kehilangan kepercayaan. Menurut laporan Celios, Center of Economic and Law Studies, 1% kelompok terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 43% total kekayaan nasional. Di sisi lain, 100 juta penduduk masih hidup di bawah garis penghasilan 2 juta rupiah per bulan. Daerah seperti Papua, NTT, dan sebagian Kalimantan tertinggal jauh dari kota-kota besar. Bandingkan dengan Jakarta, yang menjadi magnet ekonomi. Di sanalah semua uang, proyek, dan kekuasaan berkumpul. Kesenjangan ini tak ubahnya bara di bawah sekam. Ia mungkin tak terlihat di permukaan, tapi sekali tertiup angin politik, ia bisa berubah menjadi ledakan sosial. Tahun 1980-an, Uni Soviet menghadapi situasi serupa. Angka utang meningkat, defisit membengkak, dan produktivitas stagnan. Negara mengandalkan industri berat dan ekspor sumber daya, tapi lupa memperkuat fondasi sosial. Ketika harga minyak dunia jatuh, ekonomi mereka tersungkur dan dalam waktu singkat, keruntuhan politik menyusul. Apakah Indonesia menuju arah yang sama? Tidak ada yang bisa memastikan, tapi tanda-tandanya mulai terlihat. Ketika kekayaan hanya berputar di lingkar elit, sementara mayoritas kehilangan daya beli dan rasa percaya, maka yang hancur bukan hanya ekonomi, melainkan keutuhan bangsa. Gaji naik 100.000, harga naik 1 juta. Begitu tulisan di salah satu spanduk demonstran dalam aksi protes September 2025 lalu. Demo yang awalnya menuntut transparansi subsidi pangan berubah ricuh. Satu mahasiswa terluka parah. Seorang ibu pingsan di tengah kerumunan. Di televisi, pejabat hanya berkata situasi terkendali. Namun di hati rakyat, yang terkendali hanya rasa takut dan kecewa. Angka-angka yang terlihat stabil di layar presentasi pejabat tidak selalu seindah kenyataannya di lapangan. Jema suara-suara mulai pecah di ruang publik. Bukan hanya kritik di media sosial, tapi desakan nyata dari warga yang menuntut kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab. Karena ketika kepercayaan runtuh, apapun bisa terjadi. Fakta menurunnya kepercayaan publik. Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, Mei 2025, menampilkan angka yang berbicara keras. Institusi yang paling dipercaya publik adalah TNI, 85,7%. Disusul Presiden, 82,7%.
dan Kejaksaan Agung 76%. Di pojok lain, lembaga seperti DPR, partai politik, dan KPK mencatat tingkat kepercayaan jauh lebih rendah. Partai politik berada di angka sekitar 65,6% kepercayaan publik. Sementara DPR di kisaran angka yang serupa atau sedikit lebih rendah. Polri juga mendapatkan sorotan. Dalam survei indikator, Polri tidak termasuk di antara institusi teratas kepercayaan publik. Meskipun posisi citra institusi ini pernah sangat tergerus setelah berbagai skandal. Kasus kontroversial dan konflik kepentingan revisi UU TNI. DPR dan pemerintah mengusulkan revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mencakup beberapa pasal yang memungkinkan TNI aktif menduduki jabatan sipil atau institusi sipil. Communication.uii.ac.id. Proses pembahasan RUU ini dikritik publik karena dilakukan secara tertutup, kurang partisipatif, dan dinilai melanggar prosedur legislasi yang seharusnya transparan. Antikorupsi.org. Contoh aksi publik. Koalisi masyarakat sipil menggeruduk rapat pembahasan di Hotel Fairmont, Jakarta, membawa poster kritik, melakukan demonstrasi, meminta agar RUU dibuka secara publik. Wikipedia. Revisi UU KPK dan upaya pelemahan KPK. Wacana revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah lama muncul dan selalu menjadi pertarungan publik versus elit legislatif dan eksekutif. Kritik terbesar: perubahan kewenangan penyadapan, status kelembagaan, independensi, dan pengaruh terhadap proses pemilihan pimpinan KPK. Detik News. Di satu sisi, ada kampanye cyber dan opini publik yang dirancang untuk meragukan KPK atau menyebutnya terlalu keras agar public supportnya melemah. BBC.com. Korupsi dan nepotisme sebagai pemicu runtuhnya kepercayaan. Kasus bansos COVID-19 Juliari Batubara adalah contoh nyata bagaimana program sosial untuk rakyat diselewengkan. Publik sangat marah. RCTI Plus. Kasus Chromebook Kemendikbudristek senilai sekitar 9,9 triliun juga mencuat sebagai skandal pengadaan yang dipertanyakan efektivitasnya versus kebutuhan dasar daerah terpencil. Wikipedia. Contoh demonstrasi dan korban jiwa. Aksi massa terhadap revisi UU TNI. Demonstran yang mendesak transparansi dalam pembahasan RUU TNI di Fairmont Hotel ditangani secara ketat. Ada intimidasi terhadap pengkritik. Kasus Nofriansah Yosua Huta Barat membangkitkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Seorang anggota Polri sendiri menjadi korban kekerasan internal dan kontroversi. Walau bukan demo besar, kasus ini menjadi simbol bahwa aparat yang seharusnya melindungi rakyat pun bisa jatuh dalam konflik internal. Bila rakyat tak lagi percaya, negara hanya tinggal nama. Tanpa kepercayaan, undang-undang hanyalah kertas, janji hanyalah kata-kata, dan institusi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat bisa berubah menjadi instrumen kekuasaan. Ketika DPR, Parpol, KPK, atau Polri kehilangan legitimasi, maka suara rakyat yang dulu dianggap sebagai sumber kekuasaan menjadi hanya gema di ruang hampa.